أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Dengan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita bisa melaksanakan aneka rangkaian kegiatan belajar, baik yang terselenggara di kota Doha, di kota Waqrah, di Al-Khur, Misaid, dan sekarang ada di Dukhan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua kegiatan belajar kita sebagai amal yang berpahala. Para ulama 4 mazhab sepakat bahwa afdalul a'mali tatawwu'at, amal sunnah yang paling afdal setelah amal wajib adalah belajar ilmu agama. Dan tadi sudah disampaikan dalam muqaddimah bahwa satu-satunya doa di mana Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk minta tambahan. Ada banyak doa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi-Nya SAW, tapi bentuknya bukan minta tambahan. Namun doa yang diperintahkan, yang isinya agar beliau minta tambahan, hanya ada pada satu hal, yaitu ilmu. Sebagaimana yang Allah tegaskan, wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma, dan ucapkanlah rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu untukku. Dan ketika seorang hamba belajar ilmu, maka hakikatnya dia sedang berupaya untuk memperbaiki dirinya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Prosesnya berpahala, ketika memilikinya dan menjaganya berpahala, ketika melaksanakannya berpahala. Sehingga proses ketika mendapatkan ilmu, yaitu belajar, ada nilai pahalanya. Maka untuk mendapatkan ilmu, dihitung dari mana pahala itu muncul. Sejak Bapak Ibu persiapan dari rumah, sampai Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Sehingga sebelum dia hadir di majelis ilmu, proses dia ketika mau melakukan keberangkatan menuju majelis ilmu sudah dihitung sebagai pahala. Menempuh sebuah jalan dalam rangka belajar, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Apa yang dimaksud orang yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu? Ada 2 makna yang disampaikan oleh para ulama. Salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan untuk mencari ilmu. Menempuh jalan untuk cari ilmu. Ada 2 makna di situ. Yang pertama, jalan yang dimaksud adalah jalan fisik. Artinya dia menempuh perjalanan. Bapak berangkat dari Misaid atau dari Al-Khur atau dari Doha ke titik yang paling ujung dari tepian Qatar, Dukhan, dengan sekian waktu yang kita tempuh. Itulah jalan fisik. Dan yang dimaksud adalah semua upaya yang mendukung kegiatan belajar. Semua upaya yang mendukung kegiatan belajar.
Contohnya menyiapkan buku bacaan. Anda menyiapkan catatan, mengeluarkan uang, perjuangan Anda untuk memfasilitasi kegiatan belajar, bagian dari bentuk menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu. Sehingga Anda beli tablet, lalu Anda bawa kemana-mana ketika kajian, kemudian nyatetnya pakai tablet. Ada yang lebih senang ketika kajian nyatetnya pakai laptop, dia beli laptop. Ada yang pakai rekaman, dia dengerin rekaman itu, dan seterusnya. Masing-masing orang beragam. Dan kita yang penting saya hadir. Tentu nilainya berbeda. Yang peduli benar, dia fasilitasi itu belajar dia. Belajar dia sendiri, dia fasilitasi. Sebagaimana dia memfasilitasi anaknya untuk belajar. Sehingga anaknya mau kuliah, butuh apa? Dibelikan. Kamu butuh apa? Butuh tas, kasih. Butuh apa lagi? Butuh ATK, alat tulis, kasih. Butuh, sudah menjadi satu nilai lebih. Tapi kalau difasilitasi sehingga dia bisa lebih serius, beli buku, bawa catatan. Kemudian saya menjumpai beberapa orang-orang yang sudah sepuh di Jogja, walaupun usianya sudah 60-70 ke atas. Dia belajarnya dari satu masjid ke masjid yang lain, dan kemana-mana selalu bawa tas. Isi tasnya apa? Meja. Dia bawa meja kecil dia, yang bisa masuk ke dalam tas. Kenapa dia sampai seperti itu? Karena beliau tidak bisa nyatet dengan pangkuan kaki. Beliau butuh menjadi nilai lebih dari pahala yang didapatkan oleh seseorang ketika belajar. Itulah masuk kategori salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Mungkin sebagian bapak ibu pernah lihat ya, ada orang yang kemana-mana bawa meja, ada yang mungkin usia beliau sekarang sudah 80-an tahun. Beliau kemana-mana bawa kamus Mahmud Yunus setengah, yang ingin belajar bahasa Arab tingkat intermediate. Dalam arti dia mau menempuh titik bisa membaca kitab gundul. Dan subhanallah, beliau ketika kajian, selesai kajian, duduk di belakang, itu memindahkan setiap kata yang tidak tahu artinya. Ada kata nggak tahu artinya, buka Mahmud Yunus, disalin, sehingga bukunya paling gondrong di antara yang lain. Kalau kajian-kajian kitab ya, kan banyak orang kajian kitab bukunya tetap gundul mulus. Ada yang gondrong karena terlalu banyak oret-oretan di buku itu. Baik, memfasilitasi seperti ini sekali lagi bagian dari upaya seseorang salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, sebagaimana dia berupaya mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya, waktu, dan seterusnya dalam rangka untuk bisa mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah mudahkan jalan ke surga. Apa makna Allah mudahkan jalan ke surga? Yang pertama, maknanya adalah jalan ke surga di dunia. Dan Allah mudahkan jalan ke surga di dunia, maksudnya adalah Allah mudahkan dia untuk dapat hidayah, sehingga tidak sulit bagi dia. Allah mudahkan sehingga tidak sulit bagi dia untuk mendapatkan aneka jawaban dan permasalahan yang bersinggungan dengan hukum syar'i. Dia ketika memiliki syubhat tertentu, ada jawabannya. Memiliki pertanyaan tertentu tentang masalah agama, dia cukup mudah untuk bisa mendapatkan jawabannya. Dan nggak semua orang punya kesempatan seperti itu. Ada sebagian di antara jamaah yang kadang ketika mendengarkan sebuah kajian tertentu, dia berkomentar, alhamdulillah, selama ini yang saya cari saya nemu. Berarti mungkin dia menyimpan pertanyaan itu dalam waktu sekian tahun. Selama ini saya itu bertanya-tanya, sekarang alhamdulillah saya ketemu jawabannya. Selama ini saya bingung, sekarang saya ketemu jawabannya. Ini pertanyaan sekian tahun yang lalu Pak Ustadz, tapi dulu belum sempat terjawab,
kemudian masih disimpan sama panitia, terus dititipkan panitia ke orang lain, tolong ini kasih jawaban. Dan mungkin itu terjadi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia jalannya menuju surga, salah satu di antara bentuknya adalah Allah mudahkan bagi dia untuk bisa mendapatkan hidayah. Dia jadi banyak tahu aneka jawaban pertanyaan yang selama ini dia simpan. Mungkin di antara Bapak Ibu punya pertanyaan-pertanyaan besar ya, berkaitan dengan kegiatan dan aktivitas agama kita yang memuaskan ada di mana. Begitu Anda ketemu, alhamdulillah, selama ini yang saya cari, saya menemukannya. Itu salah satu di antara pengaruh ketika yang bersangkutan mendapatkan hidayah. Yang kedua adalah Allah mudahkan baginya jalan menuju surga di akhirat. Dan kita paham maknanya adalah dimudahkan untuk melintas di Sirat. Allah mudahkan bagi dia sebuah jembatan yang berada di atas punggung neraka jahanam. Taib. Namun apapun itu, jika Bapak Ibu perhatikan, gak ada ruginya upaya seseorang dalam mencari ilmu. Tidak ada ruginya upaya seseorang dalam mencari ilmu, walaupun dia tidak berprofesi sebagai dai, walaupun bukan pekerjaan dia mengajar orang lain. Sehingga mencari ilmu, tapi dia nggak ngajar, mungkin nggak Pak? Ya mau sah-sah saja, karena diri kamu sendiri butuh ilmu. Ada salah satu ustadz yang cukup terkenal di Indonesia, dan beliau baru saja sakit. Bahkan kemarin sempat opnam cukup lama, sampai akhirnya beliau tidak bisa jalan. Ketika saya ngisi kajian, waktu selesai saya keluar masjid, tiba-tiba beliau sedang duduk di sebelah pintu. Masya Allah, Ustadz ada di sini. Ya, saya ikut mendengarkan. Masya Allah Ustadz, kalau tahu antum ada di sini, tadi kajian tak tutup dari awal. Ya, namanya orang tua tetap harus belajar. Ustadz sudah nggak ngisi kajian? Enggak, tapi belajar tetap. Nggak ngisi kajian, tapi belajar nggak pernah berhenti. Karena siapapun butuh ilmu sampai kapan? Kita persiapan untuk mengajar. Kebutuhan kita belajar karena kita membutuhkan apa yang kita pelajari. Al-Ustadz sempat Ustadz, kalau nggak salah Ustadz Sukron atau Ustadz Isgawa, Ustadz Isnan sempat cerita. Di sini ada banyak sekali dakatirah, ada banyak sekali doktor, tapi dia nggak ngisi kajian. Sampai beliau bilang, mungkin doktor yang aktif dakwah hanya di Indonesia. Di beberapa negara-negara yang lain, mereka doktor, tapi karena tidak punya lisensi untuk ngajar, nggak punya forum dan majelis kajian. Di Indonesia nggak harus jadi doktor, punya banyak majelis kajian. Di sini dokter ngantor, dia duduk di kantor, entah pekerjaannya apa, mungkin hanya masalah administrasi, tapi beliau doktor. Dan ternyata di negara-negara yang lain juga banyak. Di Saudi banyak sekali dokter-dokter, tapi pekerjaan beliau, kegiatan beliau di Masjid Nabawi, bukan ngajar, cuman aktivitas-aktivitas yang lain. Masya Allah. Namun mereka tidak pernah berhenti belajar, sebab tidak ada istilah puncak ilmu, tidak ada. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap orang yang punya ilmu ada yang lebih berilmu. Tayyib. Selanjutnya, di salah satu judul buku Prinsip Hidupku, ini saya menaruh sebuah bab di halaman 10. Prinsip nomor 3, jangan lewatkan sehari tanpa menambah ilmu. Bagian inilah yang nanti kita akan mau detailkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua manusia dilahirkan dari rahim ibunya dengan memulai dari titik yang sama, yaitu titik 0. Kita semuanya berangkat dari titik 0. Waktu lahir sudah hafal surat apa, Mas?
Sudah? Oh, membawa cincin. Tiba-tiba ketika lahir di tangannya megang cincin, itu ada nggak? Nggak ada. Kita semuanya lahir dalam keadaan apa? Mulai dari nol, nggak tahu apapun. Baik. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan lebih detail lagi, ya, ini terjadi pada semuanya. Imam Asy-Syafi'i ketika lahir sama dengan kita ketika lahir, seperti gunung. Ya. Imam Bukhari ketika lahir semuanya dimulai dari nol. Kita startnya sama. Tapi Pak, kok itu tiba-tiba hafal 1 juta hadis? Imam Ahmad pernah dipuji oleh Abu Hatim Ar-Razi bahwa beliau menghafal berapa? 1 juta hadis, sanad dan wa matnan, sanad dan matannya. Coba bapak-bapak yang di sini yang hafal 10 hadis, boleh pulang duluan. Ada yang hafal 10 hadis? Angkat tangan. Oh, saya hafal Arba'in Nawawi Pak Ustadz, alhamdulillah. Itu baru matannya saja. Sanadnya kan tidak ada. Cuman perawi di kalangan sahabat sama perawi yang mengkodifikasi ujung depan sama ujung belakang. Disederhanakan dengan kondisi sangat sederhana. Yang disebutkan manusia yang membawa hadis tinggal 2, ujung depan, ujung belakang. Sahabat yang mendengar dari Nabi SAW dan ulama yang menulis, yang mengkodifikasi hadis. Kamu kenal enggak? Enggak tahu. Yang tahu pokoknya HR Bukhari, selesai. Baik. Tapi orang dulu menghafal dia bagian dari tanda oleh Allah, menjadi tanda kuasa Allah dalam masalah apa? Kemampuan hafalan otak. Sekali dengar, hafal. Karena itu sebagian di antara mereka, karena sekali dengar hafal, kalau mereka jalan atau masuk pasar, telinganya disumbat. Kenapa Pak? Obrolan itu ikut terekam. Loh Pak, itu kan bahasa Arab, mereka ngerti bahasa Arab, orang Arab, jadi paham, lalu mereka hafal. Kalau kita kan nggak ngerti bahasa Arab. Baik, tak diktekan bahasa Indonesia. Berapa kali dengar hafal? Hah? Mungkin kita akan kesulitan. Didiktekan 5 kali belum hafal, didiktekan sekian kali belum hafal. Kemampuan kita dalam menangkap ilmu rendah. Baik, dari sinilah jamaah dimakan Allah, ada manusia yang hatinya seperti danau, tertampung semuanya, nggak ada yang luber. Ada manusia yang hatinya seperti cekungan kecil, begitu dihujani air yang banyak, luber. Itulah kita. Baru belajar bahasa Arab 3 hari, muntaber, mundur tanpa berita. Dibuka pendaftaran bahasa Arab, ramai yang daftar, puluhan, ya. Hari pertama, kedua, ketiga, kesekian, tinggal 2 orang. Itu, Pak. Di sini juga kayak gitu. Sama seperti di Jogja, Pak. Sama dengan yang di Jakarta, sama dengan yang di Surabaya. Kita punya penyakit yang sama, nggak betah untuk belajar. Coba Anda lihat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna alaihi fin nari batigha'a hilyatin aw mata'in zabadu mithlu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a kadzalika yadribullahu al-amthal. Anzala minas sama'i ma'an, Allah menurunkan air hujan dari langit. Fasalat audiyatum biqadariha, maka aneka cekungan yang ada di muka bumi ini terisi dengan air sesuai dengan takarannya. Terisi air sesuai dengan takarannya. Fahtamalas sailu zabadar rabiya, lalu aliran air tadi mengangkat kotoran ke permukaan, mengangkat sampah ke permukaan. Bapak Ibu bisa lihat
Kalau sungai itu kering, yang tampak di permukaan apa Pak? Sungai kalau kering yang tampak di permukaan apa? Sampah, dedaunan, sampah domestik. Mungkin kalau di tempat kita nggak nemu ya di Qatar ya. Kalau di Jakarta Masya Allah, begitu kering, aneka sampah berserakan di permukaan selokan. Ketika hujan deras dan nggak buntu, nggak bumpet ya, sampahnya kemana? Keangkut. Baik, air ini ilmu, bumi ini hati kita, dan kemampuan hati digambarkan oleh Allah seperti cekungan karannya. Ada manusia yang hatinya seperti danau, diisi air banyak sekali, nggak luber. Ada manusia yang hatinya seperti selokan kecil, cekungan kecil, baru belajar bahasa Arab sampai huruf jer, luber. Apa kemarin huruf jer? Katanya suruh menghafal, baru hafal 3, hafal 4, padahal jumlahnya banyak. Itulah kita, menghafal juz amma, hafal belakang, depan lupa. Betul seperti itu Pak? Karena hati kita sempit, sehingga hati yang sempit ini ketika diisi ilmu nggak nampung luber. Masya Allah Pak Ustadz, ya materinya jangan berat-berat, karena saya sudah tua. Ustadznya balas, lah dulu bapak masih muda kemana saja, kok tiba-tiba ngaku sudah tua? Iya, saya dulu waktu masih muda ngilang Pak Ustadz, nggak tahu kemana, kerja di sini dan setelah beruban baru tiba-tiba mendekat untuk mau belajar ilmu agama. Dikasih materi agak berat, tua dijadikan udzur. Apakah tua itu udzur? Apakah tua itu udzur? Ya, udzur belajar, tua tidak. Lah terus gimana Pak? Ya, seharusnya dipaksakan. Seharusnya dipaksakan. Sehingga buatlah cekungan yang kecil ini biar bisa melebar. Apa yang akan Anda lakukan kalau Anda ketemu sungai yang sempit, agar bisa menampung banyak air sehingga tidak banjir? Wah, kalau kita ya dikeruk kanan kirinya dan diperdalam, kan gitu Pak ya. Sungainya dibuat lebih dalam, kanan kirinya dikeruk, biar nanti ketika hujan turun tidak banjir, dihilangkan sampah-sampahnya. Nah, kurang lebih juga seperti itu. Mungkin kita terlahir sebagai manusia yang potensi hatinya sempit, tidak bisa menampung ilmu dalam jumlah banyak. Tapi Anda jangan putus asa, Anda jangan berkecil hati, besarkan hatinya dengan cara dikeruk kanan kirinya. Caranya gimana Pak? Sampahnya dibuang. Sampah itu apa Pak? Apa sampah bagi batin? Maksiat. Awalnya mungkin berat, tapi ketika Anda sudah sering memaksa, itu sama dengan Anda memperluas wilayah untuk bisa menampung area air. Fasalat audiyatum biqadariha fahtamala sailu zabadan rabiyah. Dan nanti kalau air itu sudah mengisi selokan tadi, maka kotoran itu akan naik ke permukaan. Demikianlah kemampuan ilmu, bisa mengikis akhlak buruk pada hati manusia. Makanya bagi mereka yang belajarnya serius, bagi mereka yang belajarnya betul-betul ingin bertakwa kepada Allah, maka ilmu yang dia pelajari akan mengikis akhlak-akhlak buruk dalam dirinya. Akhlak dengki, akhlak iri, akhlak ujub, akhlak sombong, tahap demi tahap hilang. Ini kalau dia belajar dengan niat yang tulus. Tapi kalau dia belajar dengan niat yang salah, untuk riya, biar dianggap orang pinter, seperti yang pernah disabdakan Nabi SAW, bahwa neraka pertama kali dinyalakan oleh Allah karena 3 orang. Salah satunya apa? Qari'ul Quran, orang yang rajin membaca Quran.
Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, bukankah aku telah memberikan nikmat kepadamu?" Fa'arafaha, maka dia pun mengakuinya, "Betul ya Allah." Lalu apa yang kau lakukan terhadap nikmat itu? Dia mengatakan, "Qara'tu kitabak wa ta'allamtuhu wa 'allamtuhu." Aku membaca kitabmu ya Allah, aku mempelajarinya dan aku mengajarkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabta, dusta kamu. Tapi kau lakukan itu agar kau disebut qari, orang yang pinter, agar kau disebut sebagai orang yang pinter. Wa qad qil, dan julukan itu sudah kau dapatkan, pujian itu sudah kau dapatkan. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi ilan nar." Akhirnya dia diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya, dilemparkan ke neraka. Nah, ini contoh orang yang salah niat ketika belajar, biar dianggap hebat, pinter dan seterusnya, padahal bukan untuk itu. Taib. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah." Ini kembali kepada surat An-Nahl ayat 78 ya. Mungkin yang ibu-ibu tidak ada proyektor. Ada proyektor nggak di atas? Nggak ada. Ibu-ibu silakan dibuka surat An-Nahl ayat 78. "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Lalu Allah jadikan untuk kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idah, dan fuad, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Tiga ini adalah piranti utama bagi manusia untuk bisa dapat ilmu. Piranti utama bagi manusia untuk bisa dapat ilmu. Apa saja, Pak? Pendengaran, penglihatan, terus apa? Fuad. Yang ketiga adalah fuad. Untuk dua yang pertama, pendengaran dan penglihatan, hilang salah satu, masih bisa berfungsi yang satunya. Sudah? Tapi kalau yang ketiga, fuad ini, kalau sudah rusak, nggak ada penggantinya. Maka ada ulama yang buta karena dia bermodal mendengar. Taib. Ada ulama yang tuli karena dia membaca. Tapi tidak ada ulama yang bodoh, maka disebut alim, lawan dari jahil. Dan orang yang fuadnya rusak, maka dia tidak akan bisa menangkap ilmu sebagai ilmu. Baik. Nah, kita paham, Pak, as-sam' wal absar, pendengaran dan penglihatan. Lalu apa yang dimaksud dengan fuad? Apa yang dimaksud dengan afidah atau fuad? Saya kasih gambaran. Kalau Bapak Ibu dalam forum ini misalnya bawa kucing, kucing itu duduk di tempat Anda, ikut dalam kegiatan kita. Kucing ini mendengar nggak? Mendengar? Mendengar. Kenapa? Oh, dia punya indera pendengaran. Baik, kucing ini melihat nggak? Melihat. Kenapa? Dia punya indera penglihatan. Dia hadir dari mulai awal sampai akhir, diam saja, ya. Gak bergerak, dia cuman diam saja, ya, mungkin sambil dilus-lus dia diam, ya. Tapi ketika forum itu bubar, ini kucing paham nggak? Paham? Kenapa tidak? Karena dia tidak punya fuad. Karena dia tidak punya fuad. Maka bekal fuad inilah menyebabkan Anda punya kemampuan memahami dan menampung. Dengan adanya bekal fuad, Bapak Ibu bisa punya kemampuan apa? Memahami. Oh, maksud Ustadz tuh kayak gitu. Dijelaskan tentang masalah riba. Oh, ngerti aku sekarang, paham. Itu kan apa? Anda punya fuad. Yang kedua, punya kemampuan menampung. Menampung itu apa yang sudah Anda dengar tidak langsung hilang.
Tapi Anda ingat, walaupun masing-masing orang punya kekuatan mengingat beragam. Ada yang ketika di masjid masih ingat, begitu keluar masjid hilang semua. Mungkin Pak kayak gitu Pak? Mungkin? Itu sama seperti Bapak ketika dengerin Jumatan kan? Masya Allah. Pas waktu di depan khotib nangkep, paham. Sudah? Begitu keluar masjid makan siang hilang. Semuanya hilang. Tadi Jumatan temanya apa? Saya belum tanya khotib ya, temanya tadi apa. Dah bahasanya tentang apa? Lupa. Padahal baru sejam yang lalu. Itu karena kita tidak merawat ilmu. Nah, kemampuan menampung ilmu ini kalau dirawati dia makin bagus. Tapi kalau tidak dirawat, tidak pernah dilatih, akan jadi rusak. Baik. Contohnya gimana sih Pak merawat ilmu itu? Contoh sederhana ya. Misalnya besok pagi Bapak ya, anggaplah misalnya Anda masih di usia SMA, akan menjalani ujian akhir mata pelajaran biologi. Dan kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Malam ini loading sebanyak-banyaknya, sehingga satu kitab biologi hafal semuanya. Ini nama istilahnya, ini nama latinnya, ini kemudian prosesnya terjadi seperti ini dan seterusnya kan? Bapak punya pengalaman kayak gitu? Dulu kayak gitu ya? Sehingga kita menghafal semua. Sudah? Anda loading semalam. Baik. Jam 7 ujian kurang 5 menit, langsung buka buku screening. Udah masih ingat kan? Anda akan menjaga ingatan itu sampai ujian berlangsung. Dah? Begitu ujian berlangsung, Bapak jawab. Keluar dari ruang ujian, alhamdulillah yang saya pelajari banyak keluar. Setelah itu rasanya apa? Hah? Rasanya apa? Plong. Nah, ketika Anda plong itu, nah, kita merasa sekian juta termasuk bayari SPP anak-anak itu ya. Bapak ibu menyekolahkan anak di tempat A, di tempat B, bayari S, dia tidak merasa butuh dengan ilmu itu, akhirnya ilmu itu dilepas. Ilmu itu ditinggalkan. Melepas ilmu, sudah selesai ujian, alhamdulillah, plong. Itu grafiknya langsung turun. Ini long tailnya bisa jadi pendek ya. Nah, terus udah berhenti, hilang semua. Masih ingat nggak pelajaran biologi? Biologi. Ya biologi. Nah, iya agak masih ingat lah. Masih ingat dikit-dikit ya? Ya, Masya Allah. basicnya masih tahu lah. Masya Allah masih tahu. Yang jantan itu putih atau benang sari? Apa? Yang jantan itu putih atau benang sari? Oh waduh. Baik, lanjut ya. Nah. Belajar bahasa, biar biologinya pakai bahasa Inggris ya. Oh, mohon maaf. Tayyib. Kita lanjutkan. Nah, dengan belajar agama, kita seperti mengurangi potensi kebodohan. Karena Bapak Ibu dimulai dari titik nol tadi ya. Sehingga saat Anda belajar seperti sebuah grafik, Anda berada di titik nol ini. Ini adalah waktu dan ini anggaplah pengetahuan. Saya tulis ilmu. Grafik Anda begini. Ada orang yang grafiknya landai gini, sehingga dia seperti jalan di tempat. Mungkin ada orang yang grafiknya naik drastis. Mungkin ada orang yang grafiknya lebih rendah daripada itu, dan seterusnya. Masing-masing orang punya kemampuan yang berbeda. Maka di saat Anda belajar, itu mengurangi potensi kebodohan, menaikkan grafik agar tidak selalu berada di titik nol. Nah, dan ini butuh waktu yang panjang. Karena itu di sini saya menyatakan perlu dicicil.
Belajar itu perlu dicicil tiap hari. Gimana Pak? Kalau Anda langsung menampung seketika, itu seperti air terjun ditampung pakai ember. Gimana kira-kira? Hah? Jebol. Jebol. Ya? Air ini adalah ilmu. Kalau Bapak bayangkan ingin menampung ilmu seketika, seperti air terjun, ada tampung pakai ember, jebol embernya. Tapi kalau Anda isi ember itu setitik demi setitik, setetes demi setetes, dia akan bertahan dalam waktu yang panjang dan bisa menampung, tidak gampang luber. Baik, Anda taruh sebuah ember, nyalakan keran, tapi ngojos langsung gede, gitu ya. Dah, begitu ember penuh, matikan. Kira-kira ada yang terbuang nggak? Terbuang. Terbuang air yang turun sedikit. Yang terbuang banyak nggak? Sedikit. Kurang lebih seperti itu. Makanya ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh para ulama, man ramal ilma jumlah, dhahaba anhu jumlah. Barang siapa yang ingin belajar ilmu agama langsung banyak, yang hilang juga banyak. Begitu seketika langsung tampung, yang hilang banyak. Ada banyak materi agama yang belum kita ketahui, sehingga kata kuncinya ada pada keinginan untuk selalu menambah ilmu. Keinginan untuk selalu menambah ilmu. Ketika seseorang masih memiliki keinginan untuk belajar, itu pertanda ada kebaikan pada dirinya. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki dapat kebaikan, maka dia akan dipahamkan dalam masalah agama. Muttafaqun alaih. Baik. Nah, sekarang Anda bisa ngukur ya. Ini adalah alat untuk bisa menampung atau bisa menangkap ilmu, pendengaran dan penglihatan. Pertanyaannya, dari pendengaran yang kita manfaatkan sehari-hari, lebih dominan mana? Satu, mendengarkan ilmu atau sesuatu yang bermanfaat. Dua, mendengarkan hal-hal mubah yang tidak ada nilai pahalanya. Yang ketiga, mendengarkan dosa. Dominan mana? 1, 2, 3. Mendengarkan dominan mubah. Sehingga kita lebih dominan mendengarkan mubah. Ada orang yang mungkin lebih dominan mendengarkan haram. Kemana-mana dia selalu pakai headset musik. Dominan yang dia dengarkan sampah. Ada yang dominan yang dia dengarkan sesuatu yang mubah, kerja, kemudian komunikasi-komunikasi di dunia kerja, mubah dia dengarin. Dan ketika orang memilihkan pendengarannya sesuatu yang bermanfaat, maka dominan yang dia dengarkan sesuatu yang bernilai pahala. Alhamdulillah, Anda berada di daerah yang radionya mudah diakses. Tapi Pak, bahasa Arab ya Pak. Nah itu, Anda kan bisa pakai bahasa Arab, bisa dengerin bahasa Arab. Ada fatwa Syekh Utsaimin kadang disiarkan, ada fatwa dari Syekh Fulan, bacaan Quran dan seterusnya, akan sangat bisa kita nikmati. Ya, di sini boleh nggak radio bahasa Indonesia? Nggak boleh. Bikin stasiun radio itu nggak boleh. Belum dicoba? Nggak laku ya? Laku. Karena terlalu sedikit yang dengerin nanti. Tayyib. Namun sekiranya misalnya seperti teman-teman yang ada di Jakarta ya, teman macet adalah Radio Roja. Teman macetnya radio ini. Alhamdulillah, dengan itu mengisi ruang dengar dia dominan dengan ilmu. Yang kita lihat dominan yang mana? Yang melihat sesuatu yang berpahala, melihat sesuatu yang mubah, melihat sesuatu yang dosa. Yang kita lihat dominan yang mana?
Ustadz, kalau melihat istri itu berpahala nggak Ustadz? Berpahala nggak Pak? Tergantung ya. Baik. Di posisi ketika seorang hamba dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua indera inilah, dia bisa masukkan ilmu. Maka tinggal Anda ngukur, saya lebih banyak memanfaatkan untuk apa? Apakah dominan untuk kebaikan ataukah sesuatu yang sifatnya hanya mubah? Selanjutnya, selama seseorang masih terbuka untuk mau belajar, berarti dialah orang yang berilmu sejatinya. Sa'id bin Jubair pernah mengatakan, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allama, fa idza taraka ta'allum wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa bima 'indah fa huwa ajhalu ma yakun. Seseorang akan bisa disebut sebagai orang alim sepanjang dia masih terbuka untuk belajar. Terbuka untuk belajar. Karena kalau dia sudah nggak terbuka untuk belajar, sudah nggak mau belajar, dan dia merasa sudah cukup bima indah, dengan apa yang dia miliki, fa huwa ajhalu ma yakun, maka dia akan jadi orang yang paling bodoh, susah menerima masukan, karena dia merasa sudah bisa. Aku sudah doktor misalnya, terus nggak mau lagi belajar, bahaya itu. Walhamdulillah, kaum muslimin ahlu sunnah yang sadar akan pentingnya ilmu, mereka tahu tidak ada ujung belajar kecuali kematian. Bagi para ulama, menutup diri untuk belajar, baik karena malas, karena malu, ataupun karena sombong. Malas, malu, sombong, tiga penghalang utama dapat ilmu, hanya akan menjerumuskan dirinya kepada penyimpangan. Karena itu, pilihan bagi seorang hamba hanya ada tiga: jadi orang alim, jadi muta'allim, atau jadi pendengar ilmu. Sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'a fatahlak. Jadilah orang yang berilmu atau yang mengajarkan yang belajar ilmu, muta'allim. Jadilah orang berilmu atau yang sedang belajar ilmu, atau jadi pendengar setia. Dan jangan jadi yang keempat, kau akan binasa. Jadi berkaitan dengan dunia ilmu, manusia hanya ada tiga pilihan. Sumbernya orang yang sedang mencari, atau mustami', pendengar setia, penikmat kajian. Sudah? Jangan jadi orang keempat yang gak peduli sama sekali. Baik Pak, yang dimaksud muta'alim itu yang kayak gimana Pak? Tipe orang pembelajar itu yang seperti apa? Jadi menurut Anda, tipe pembelajar ini kayak apa Pak? Yang kajian rutin, gak bawa catatan, atau yang kajian selalu bawa catatan? Yang mana? Yang tipe pembelajar ada tiga tingkatan ya. Jadi alim sumbernya, jadi muta'allim yang tipe pembelajar, dan jadi mustami', penikmat kajian. Saya ingin naik kelas, jangan jadi mustami', saya pengen jadi muta'allim. Kira-kira standar untuk jadi muta'allim itu yang kayak gimana Pak? Apakah yang rutin kajian di mana-mana dia selalu ikut, lalu dia selalu bawa catatan, atau gimana? Atau sebatas kemana-mana ikut, nggak bawa catatan? Muta'alim yang mana? Yang bawa catatan. Sehingga bapak-bapak yang hadir di sini, ibu-ibu yang bawa catatan, itulah muta'alim. Baik, muta'alim itu yang sekarang sedang kuliah di Madinah, itulah muta'alim. Jadi tingkatan muta'alim, jangan dikira yang kajian bawa catatan. Yang kajian bawa catatan itu mustami'.
Kajian yang bawa catatan itu mustami'. Yang muta'alim yang mana Pak? Itu loh, yang sekarang sedang kuliah S3 di Madinah, itu muta'alim. Yang sekarang sedang kuliah S2 di Riyadh, sekarang sedang kuliah S sekian di sini, itu muta'alim. Dia belajar, dia hafalkan, dia siap ujian. Kalau yang di masjid-masjid diuji kira-kira siap? Gak berani saya Pak Ustaz. Saya kalau kajian takut diuji. Akhirnya apa? Dia memang bawa catatan, tapi catatannya double. Kenapa catatannya double? Yang dulu sudah pernah dia dicatat lagi, karena yang kemarin tidak dimurajaah. Dikiranya ada sesuatu yang baru, padahal dia sudah pernah dapat itu dicatat. Terus kedouble. Makanya mungkin sudah saatnya ya kita naik grade, tidak harus selalu di posisi mustami'. Cobalah Bapak naikkan ke arah kanan. Saya sudah lama jadi mustami', masa nggak naik-naik? Saya pengen jadi muta'alim. Nah, kalau sudah sampai pada tingkatan muta'alim, belajarnya lebih serius. Jadi apa yang didapatkan betul-betul dihafalkan, dirawati, bukan model tadi selesai kajian plong. Nah, bukan. Plong itu membuang ilmu, tapi dirawati, dijaga. Baik. Selanjutnya ada satu teori belajar. Ini hanya berbagi pengalaman ya, Pak Asatidah yang lain. Cuman ada beberapa prinsip teori belajar yang saya gunakan. Jadi dalam masalah belajar itu ada 3N yang harus dilakukan. 3N ini apa saja Pak? 3N ini adalah titen, telaten, open. Titen, telaten, open. Ini rasis sekali, ini rasis. Bahasanya rasis banget. Nah, nanti kita terjemahkan ya. Pak Cik paham telaten, titen, open enggak paham ya? Open paham ya, open. Tayyib. Titen artinya perhatian. Sehingga orang yang belajar butuh perhatian. Bahasa lainnya ya serius. Bukan cuman yang penting dengar, bukan. Tapi dia serius, perhatian. Nah, ketika dia serius, maka dia akan berusaha bagaimana caranya setiap materi-materi itu tidak ada yang kecampur, karena dia serius sih. Kemudian telaten ini berkaitan dengan kesabaran dan ketahanan. Dia bertahan walaupun rasanya berat, dia bertahan. Nggak bisa ya Pak Ustadz, ya jangan mutung. Terus gimana? Saya nggak bisa. Kalau kamu nggak bisa mutung, selamanya nggak bisa. Ketika nggak bisa, saya nggak tahu ini nggak bisa saya sudah coba tapi saya nggak bisa mutung selamanya nggak bisa. Nah terus sabar. Kuncinya gimana? Yang Anda tidak bisa ditelan dulu. Begitu nggak ngerti kalau kita belajar, telan saja apa adanya. Maksudnya ditelan apa adanya? Telan. Maka kalau Bapak Ibu menjumpai materi yang sulit, ini ditelan. Ditelan dalam arti diterima. Udahlah pokoknya diterima dulu aja. Karena kalau sudah ditolak, udah nggak bisa, saya bingung, pusing, tinggal, udah selamanya tidak akan bisa. Tapi ketika Anda menghadapi sesuatu yang sulit, Anda tidak bisa. Baik, saya terima, saya telan apa adanya,
mudah-mudahan nanti bisa. Dan banyak sekali saya menemukan materi yang dulu nggak ngerti, sekian tahun berikutnya baru ngerti. Saya masih ingat waktu pertama kali ikut majelis bersama Al-Ustadz Aris Munandar. Buku yang pertama kali saya baca di depan beliau, dan waktu itu saya nggak bisa baca ya, tapi teman-teman yang baca saya cuma dengerin aja. Itu Qawaid Fiqhiyah, Syarah Mandumah Qawaid Fiqhiyah Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Jadi para doktor belum jadi doktor, mereka masih S1, mereka masih S2. Para doktor-doktor fikih muamalah belum jadi doktor. Sehingga sentuhan tentang materi riba, sentuhan tentang materi jual beli, dan sentuhan tentang materi apa itu istisna nggak ngerti sama sekali dah. Akhirnya Al-Ustadz Aris beliau membuka kajian Taudhihul Ahkam Syarah Bulughul Maram Syekh Abdullah Al-Bassam, khusus di bab Kitabul Buyu, fikih masalah jual beli. Itu pun kitabnya kita dulu beli fotokopian, mahasiswa beli. Awal kajian puluhan orang, mutung sedikit demi sedikit, meninggalkan majelis kajian bertahap sampai tinggal 3 orang. Ustadz Aris takmirnya 1, saya yang jemput beliau. Tinggal 3 orang. Setelah itu kajian ditutup karena nggak ngerti. Kok bisa Pak? Mereka nggak paham. Akhirnya mereka ngilang karena nggak paham. Ada istilah ijarah muntahiyah bitamlik, murabahah lil amir bisyira. Kemudian apalagi baik bithaman ajil dan seterusnya. Istilah-istilah seperti itu bingung. Dan alhamdulillah dulu forumnya bubar. Ini yang dulu forumnya bubar. Belum waktunya disampaikan karena tidak punya basic di bagian itu, akhirnya nggak ngerti sama sekali. Nah, itu contoh kalau materi sulit Anda telan dulu, akan ada waktunya ketika Anda ngulang, oh ternyata ini yang dulu saya pelajari. Ketika sang hamba terbuka dirinya untuk mau menerima yang barangkali pertemuan pertama Allah belum bukakan untuk dia, dan dia sabar, bisa jadi akan Allah bukakan di waktu yang lain. Ilmu fathun minallah. Ilmu itu siapa yang membukakan? Siapa yang membukakan ilmu? Allah yang punya ilmu. Sehingga Allah bukakan ilmu kepada fulan setahap demi setahap. Yang dulu nggak ngerti jadi ngerti, yang dulu nggak paham jadi paham. Itulah Allah bukakan ilmu. Baik. Yang ketiga, open. Open itu merawat. Ilmu itu perlu dirawat. Diopeni artinya apa? Dirawat. Maksudnya dirawat gimana Pak? Ya jangan dihilangkan, jangan dibuang. Kalau dulu ada istilah dobet. Dobet itu ada 2. Ada merawat ilmu dengan cara dihafal, ada yang merawat ilmu dengan cara dicatat. Sehingga ulama di masa silam ada yang beliau punya ciri khas hafal. Maka orang seperti ini ketika beliau menyampaikan hadis nggak pakai buku. Qala haddatsana fulan bin fulan, qala haddatsana fulan bin fulan, tanpa pakai, sehingga dia dhabtul kitab. Baik. Dan dua-duanya diakui. Maka yang terbiasa dhabtul kitab, kok kitabnya hilang, nanti hadisnya statusnya jadi lemah. Ada seorang ulama namanya Abdullah bin Lahai'ah, terkenalnya Ibnu Lahai'ah, Abdullah bin Lahai'ah. Abdullah bin Lahai'ah ketika meriwayatkan hadis, itu para ulama membagi jadi 2 fase. Hadis yang disampaikan oleh Ibnu Lahai'ah sebelum kitabnya kebakaran sahih.
Hadis yang disampaikan Ibnu Lahiyah setelah kitabnya kebakaran dhaif. Nah, taunya di mana, Pak? Ternyata yang dijadikan acuan adalah muridnya. Ada beberapa murid yang menerima hadis dari beliau sebelum kitabnya kebakaran, dan ada beberapa murid yang menerima hadis setelah kitabnya kebakaran. Sampai sedetail itu ulama bisa membedakan. Baik. Nah, merawat ilmu, pertanyaannya, menurut Bapak ilmu itu barang berharga enggak? Berharga atau tidak? Berharga. Pengetahuan Anda tentang agama berharga atau tidak? Berharga. Baik. Kira-kira di mana ketika Bapak menemukan benda berharga, di mana Bapak akan menyimpannya? Di mana Bapak akan menyimpannya? Kalau Bapak menemukan benda berharga, di mana Bapak akan menyimpannya? Di safe deposit box. Bayar no, Pak. Tidak apa-apa. Atau punya SDB di rumah. Itu kalau lupa pinnya gimana? Di mana Anda akan menyimpan benda berharga? Ya, di tempat yang aman. Satu. Terus apa lagi? Di tempat yang aman. Lalu apa lagi? Ya? Apa Bapak taruh di bunker? Atau di bawah bantal? Ditutupi kasur? Pintu kamarnya dikunci? Terus setelah itu pintu rumahnya dikunci? Itu ada di dalam gudang yang besar dikunci. Jadi ada berkali-kali kunci. Di mana Anda akan menyimpannya? Di tempat yang aman, dan seharusnya Anda simpan di tempat yang mudah diakses. Sudah? Kenapa harus mudah diakses? Biar nggak lupa untuk mengambil. Tak taruh mana ya tadi? Oh, saya itu simpan, sudah simpan, tapi di mana? Oh, karena terlalu dalam nyimpennya. Tapi kalau dia nyimpan di tempat yang mudah diakses, dia tahu, oh di sini. Sudah? Dan yang ketiga, di posisi yang rapi, sehingga Bapak kelompokkan. Dah. Kunci ditaruh di tempat kunci, pisau ditaruh di tempat pisau, gunting taruh di tempat gunting, alat potong kuku Anda taruh di tempat alat potong kuku. Kebiasaan orang Indonesia, ketika butuh diambil, sudah, habis pakai tidak tahu ditaruh di mana. Akhirnya berikutnya ketika nyari, gimana? Bingung. Wengi pas ra butuh nemu, bareng butuh hilang. Gitu. Kemarin ketika nggak butuh, ketemu. Begitu butuh, tidak ada. Karena Anda tidak rapi, Anda tidak taruh di tempat yang sama. Put it back. Kembalikan di tempat yang sama. Itu akan membuat Bapak tidak kesulitan untuk mencarinya. Baik. Nah, ternyata belajar juga seperti itu, Pak. Ternyata belajar juga seperti itu. Kalau kita belajarnya tidak rapi, semrawut, untuk mau mengambil ulang, bingung. Tapi kalau Bapak belajarnya rapi, kemudian penataan filenya rapi, mau ngambil ulang, gampang. Sehingga yang dipakai kajian itu berapa buku? Satu buku atau berapa buku? Berapa buku, Pak, yang dipakai nyatet? Satu buku saja. Campur-campur ya. Matematika di situ ya. Bahasa Indonesia ya, buku materi IPA masuk situ. Gitu ya, Pak. Kita kalau materi kajian kan kayak gitu ya. Satu buku campur. Ustadz ini ada di situ, ustadz ini ada di situ, campur. Nah, saat butuh, kemarin mana ya? Saya sudah nyatet loh Pak Ustadz. Saya sudah nyatet. Bapak nyatet di mana? Iya, itu lupa saya itu catat di mana loh. Itu sama dengan tadi, ketemu barang berharga, disimpan di tempat yang terlalu dalam, tapi filenya tidak rapi. Ketika kita mau butuh untuk mengambilnya, lupa. Pernah kayak gitu, Pak? Sering. Nah, sekarang metode kayak gitu kan perlu dirapikan.
Sehingga teori open merawat ilmu artinya Anda taruh ilmu itu di tempat yang aman dan mudah diakses serta sudah dirapikan. Ada kenal Ahmad dan Kamil, Ahmad Kamil yang hafal Quran. Yang hafal Quran, ya, Hafiz. Itu datang ke rumah, kemudian pembimbingnya bilang, sudah hafal Quran sudah, terus hafal Bulughul Maram, Umdatul Ahkam sudah. Minta saran sama Ustadz, kira-kira kitab hadis apa yang perlu dihafalkan? Karena rencananya mau menghafal Riyadhus Shalihin. Terus saya bilang, jangan Riyadhus Shalihin. Duh, kok bisa? Jadi para ulama masa silam menghafal hadis, kalau memang mau serius ya, itu dikelompokkan. Maksudnya gimana? Dia hafal Sahih Bukhari saja, plek. Dalam masa sekian tahun, sekian bulan Sahih Bukhari. Sudah hafal Sahih Bukhari. Nah, jadi memori dia, saya hafal ini dulu di waktu saya menghafal Sahih Bukhari. Dia tinggal sebut Nabi SAW bersabda rawahul Bukhari, Nabi SAW bersabda rawahu Muslim. Jadi dia bisa rawahu fulan karena apa? Ditata tadi. Ini ngeblok Sahih Bukhari, berikutnya ngeblok Sahih Muslim, berikutnya ngeblok Sunan Abi Dawud. Gampang bagi dia untuk langsung nyebut rawahul Bukhari karena diblok. Kalau Riyadhus Shalihin campur ya. Hadis 1 rawahul Bukhari, hadis 2 rawahu Muslim, hadis 3 rawahu Tirmidzi, hadis berikutnya rawahu fulan, rawahu Abu Dawud. Jadinya bisa nyebutkan hadis tapi mungkin lupa di perawi. Maka metode seperti ini termasuk di antara gaya belajarnya para ulama. Mereka modelnya ngeblok. Di masa ini saya menghafal kitab A, di masa ini saya menghafal kitab A. Nanti begitu dia mau ngulang, oh saya hafal hadis ini pas di sini. Oh, riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan umur yang sudah senior, bagaimana cara efektif belajar agama sehingga waktu yang tersisa sebelum ajal menjemput bisa lebih berkah? Kita mengakui bahwa ketika kita sudah semakin berumur, kemampuan daya tampung makin melemah. Lalu saran apa yang bisa dilakukan bagi yang sudah senior? Waktunya karena terbatas, maka Anda perlu prioritas bagian ilmu apa yang harus didahulukan. Intinya para ulama membagi ilmu menjadi dua. Ada ilmu yang statusnya wajib ain. Wajib ain ini ada dua macam. Pertama, seperti yang Bapak jumpai, toharoh itu wajib ya. Terus sholat. Kemudian apa lagi? Anda harus bayar zakat. Saya wajib haji, harus tahu haji. Saya wajib umroh, harus tahu umroh, dan seterusnya. Kebutuhan. Tapi selain ibadah wajib, Bapak punya kepentingan bagi waris, berarti harus tahu seperti apa cara bagi waris di rumah saya, anggota keluarga saya siapa saja, kemudian kondisi harta saya seperti apa. Maka saya, istri saya, anak-anak saya harus tahu
bagaimana cara bagi waris kalau saya yang mati, atau istri saya yang mati, atau anak saya yang mati. Nah, ini contoh ilmu wajib biar tidak terjadi sengketa. Ya? Atau bapak mau bermuamalah, saya mau bermuamalah, saya mau investasi saham, caranya gimana ya yang benar itu? Dia perlu apa? Tahu ilmu. Saya mau ikut crowdfunding, aneka urun dana, saya mau terlibat di sana. Terus Anda harus tahu ilmunya dan seterusnya. Sehingga untuk yang kedua ini menjadi fardu ain sesuai kebutuhan. Yang kedua ada ilmu sunnah. Ada ilmu sunnah. Ilmu sunnah ini berarti yang kaitannya dengan ibadah sunnah. Mungkin saya boleh sebut selain yang wajib. Selain yang wajib. Tahu perbedaan pendapat itu ilmu sunnah. Baik. Namun status ilmu sunnah ini fardu kifayah. Maksudnya gimana Pak fardu kifayah? Harus ada sebagian di antara kaum muslimin yang mempelajarinya. Kenapa? Karena ilmu ini nggak boleh hilang. Contohnya Pak, ada materi yang mungkin belum dibutuhkan oleh kaum muslimin saat ini. Misalnya fikih tentang perbudakan. Karena kita kan nggak bersinggungan dengan budak. Di mana ada budak? Baik, walaupun budak tidak ada, tapi ilmu fikih tentang budak tidak boleh hilang. Jadinya Pak, harus tetap ada yang mempelajarinya. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Meskipun yang lain kalau nggak belajar nggak dosa. Tapi kalau ilmu wajib ain, jika orang tidak belajar berdosa. Kenapa kamu nggak tahu? Ya saya belum belajar. Kenapa nggak belajar? Ya nggak belajar. Lah kenapa kok nggak belajar? Harusnya kan kamu belajar. Loh katanya belajar itu tidak wajib. Kata siapa? Baik, untuk ilmu yang wajib, jika dia tidak belajar, gimana Pak? Dosa. Kalau orang yang tidak belajar, maka dosa. Nah, kesadaran ini di masyarakat kita mungkin tidak ada. Kesadaran kalau nggak belajar ilmu agama berdosa, itu di masyarakat kita mungkin tidak ada. Akhirnya banyak sekali ilmu wajib yang disepelekan masyarakat, tidak tahu, dibiarkan saja. Baik, mohon maaf. Bisa membaca Quran itu wajib tidak? Bisa membaca Quran wajib. Berarti kalau ada orang yang belum bisa membaca Quran dan dia tidak mau belajar, baca Fatihahnya salah, suruh baca Quran salah, akhirnya dia ketika baca Quran, saya nggak bisa baca teks Arab Pak, yang saya baca transliterasi, sehingga dia cari Quran yang ada transliterasi. Nah, masalahnya transliterasi itu tidak semuanya bisa terbaca dengan baik. Alladzina amanu, alladzina amanu. Ini kayak gini bacanya. Bacanya apa? Alladzina amanu dibaca alat zina amanu. Karena transliterasi. Dan membaca transliterasi tidak sama dengan baca Quran. Yang bersangkutan nggak dapat pahala baca Quran. Dan salahnya itu banyak. Maka nggak boleh mengandalkan. Nah, saya selama ini kalau tadarus ya yang saya baca transliterasinya itu. Terus Bapak ya sudah itu aja. Coba Bapak belajar. Udah tua ya Mas. Nanti kalau belajar yang ngajari cucu saya malu. Malu, males, sombong, 3 penghalang belajar. Baik. Oleh karena itu kalau nggak bisa untuk bagian ilmu wajib, jangan dibiarkan.
merawat kebodohan itu dosa. Merawat nggak bisa dibiarkan saja, kan sama dengan merawat kebodohan. Itu dia berdosa. Wallahu a'lam. Sebagai seorang muslim, kita punya hak dan kewajiban. Perempuan sebagai ibu, istri, dan bagian dari masyarakat. Begitu juga laki-laki sebagai suami, ayah, dan bagian dari masyarakat. Bagaimana pendapat Ustadz yang pada faktanya banyak orang yang terlalu eksklusif, hanya berkumpul dengan jamaahnya saja, tapi tidak mau berbaur dengan masyarakat yang notabene masih perlu kita dakwai. Baik, memang Nabi SAW memuji mukmin yang dia terbuka dengan masyarakat dan bersabar terhadap gesekan dengan masyarakat. Coba kita bacakan nanti sini. Nah, gesekan. Mungkin ada orang awam atau orang apa yang kadang misalnya nggak paham dengan apa yang kita lakukan, terus kita dikomentari miring. Tapi dia sabar. Khairun minal muslim, lebih baik daripada muslim alladzi la yukhalitun nas, yang tidak berbaur dengan masyarakat. Wala yasbir ala adahum, dan tidak bisa bersabar terhadap gangguan masyarakat. Maka berkaitan dengan masalah eksklusif, terlalu membatasi diri, tidak mau berbaur, memang boleh saja dalam rangka misalnya, ya saya membatasi diri biar nggak banyak berbuat dosa, silahkan. Tapi ketika ada orang yang terbuka, berbaur, maka ada sebagian sahabat yang orangnya eksklusif. Jadi dia menyendiri, jarang bergaul dengan orang. Ada sebagian sahabat yang orangnya inklusif, gampang bergaul dengan yang lain. Dan masing-masing punya bagaimana? Seperti sedang 3 dari muhajirin, 4 dari Ansor, 3 dari Mekah, dari Quraisy, 4 dari Ansor. Baik, tugasnya adalah temukan 7 ini, dikumpulkan besok di Fanar ya. Bu yang ingin apakah selalu mendengarkan musik, menonton film, tidak sengaja pandangan zina mata akan merusak iman, menghilangkan ilmu agama yang kita punya, menghilangkan sakinah di rumah tangga? Ini penyakit. Ketika seorang belajar tapi maksiat aktif, akan sulit untuk bisa mengendapkan ilmu. Seperti pengalaman Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i, sampai beliau menulis dalam Diwan Asy-Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku pernah mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku, lalu beliau ngasih bimbingan untuk meninggalkan maksiat. Fa'lam bi anna al-ilma nurun, ketahuilah bahwasanya ilmu itu nur, wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan bisa diberikan kepada tukang maksiat. Jadi ketika tukang maksiat itu aktif, maka yang rusak apanya? Afidah tadi, fuadnya rusak. Kalau fuadnya rusak, susah menampung ilmu. Apa penyebab utama fuad itu rusak? Selain maksiat adalah gesekan masyarakat. Makanya kalau ada orang yang punya hobi
bahas politik, Masya Allah. Karena ketika jiwanya selalu bergesekan dengan orang lain sehingga membuat hatinya sakit, itu merusak fuad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dosakah kita jika tidak datang ke kajian atau daurah dunia, hadir di stadion bagi seorang penceramah sebagaimana kita ketahui? Tayyib. Ada dua pertimbangan ya berkaitan dengan kebutuhan kita ketika belajar kepada seseorang. Pertimbangan yang pertama adalah kepribadian yang bersangkutan. Pertimbangan yang kedua adalah materi yang disampaikan. Baik. Kalau yang kedua nggak bisa ditawar, materinya nggak bener, nah itu nggak bisa ditawar. Orang ini kalau ngisi kajian yang disampaikan isinya hadis ngawur semuanya. Hadis ngawur semuanya, mau hadis palsu, mau hadis apa, sampaikan semuanya. Jadi materinya nggak benar. Nah, yang kedua ini nggak bisa ditawar. Atau dia misalnya orang Mu'tazilah atau kelompok liberal yang kalau menyampaikan materi selalu menyisipkan racun-racun liberal. Ya ini nggak bisa ditawar. Yang seperti ini tidak bisa ditawar. Karena Anda kalau mengikuti materinya, racun itu Anda telan. Yang kedua, pertimbangan kepribadian. Nah, untuk yang kedua ini ada dua keadaan. Satu, rusaknya kepribadian itu berpengaruh kepada cacatnya ilmu. Contohnya Pak, kaitannya dengan masalah kejujuran. Ustadz ini suka nipu, kalau utang ngemplang, arisan ngilang misalnya. Pokoknya intinya berkaitan dengan masalah kejujuran, mempengaruhi validitas ilmunya. Nah, kalau orangnya kayak gitu bisa jadi bahaya. Bisa jadi dalam menyampaikan ada potensi penipuan. Yang kedua, pelanggaran yang terjadi tidak ada kaitannya dengan validitas ilmunya, tapi menurunkan muruahnya. Nah, menurunkan muruahnya bisa galak sekali. Beliau itu orangnya galak sekali. Orang yang terlalu galak gimana? Jatuh kehormatannya. Atau yang kedua, pakaiannya kurang sopan. Beliau itu kalau ngisi celananya kadang nggak karuan, kemudian pakaiannya kadang pakai kaos, ngisi kajian pakai kaos. Saya pernah lihat ada orang yang ngisi kajian pakai kaos, ya kaos pendek gitu. Tapi karena forumnya terbatas, jadi orang lain tidak bisa lihat dan tidak online. Ya walaupun tetap menutup aurat, cuman kurang sopan. Itu menurunkan muru'ah. Nah yang seperti ini, jika memang Anda masih butuh ilmunya, silahkan diambil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghadapi orang yang mengatakan percuma punya ilmu agama banyak, tapi ilmunya tidak tercermin dalam akhlak sehari-harinya? Tayyib, yang bilang seperti ini sudah berilmu belum? Lah kamu sendiri sudah berilmu belum? Belum. Terus akhlakmu sudah benar belum? Tidak tahu. Percuma komentar punya ilmu banyak. Yang ternyata komentarnya dia sendiri juga yang melakukannya. Jadi ilmu tetap mulia
terlepas ada orang mengambil dengan cara yang salah. Karena ilmu ini warisan siapa? Ilmu ini warisan siapa? Para nabi. Sehingga semua punya peluang yang sama, punya kesempatan yang sama. Kalau mau Bapak ambil silahkan, itu warisannya gratis Pak. Silahkan ambil ilmu. Karena semua muslim punya hak untuk belajar ilmu. Semua muslim punya hak untuk belajar ilmu. Maka kalau orang mau belajar ilmu agama silahkan. Dan ilmu tetap mulia walaupun ada orang yang menyalahgunakannya, walaupun ada orang yang mengambil tapi dia nggak berhak untuk mendapatkannya. Sehingga ketika ilmu ini jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat, akhirnya penampilannya jadi tidak seindah ilmu yang dia pelajari. Dia ngerti kitab A, ngerti kitab B, mungkin ngerti ikhtilaf, dan tidak mencacat status ilmu. Maka kalimat seperti ini kan menurunkan semangat untuk belajar. Maka kita sampaikan ilmu warisan para nabi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma. Para nabi tidak meninggalkan warisan berupa uang, dinar maupun dirham, tapi mereka meninggalkan warisan ilmu. Kalau kamu mau ambil silahkan, enggak juga silahkan. Karena yang namanya warisan para nabi, semua muslim punya hak untuk apa? Bareng-bareng mengambilnya. Tayyib. Saudara terlibat utang riba cukup banyak, sudah habis-habisan. Dia berusaha membayar tapi bunganya masih dan masih, dan mereka terus mengejar. Dari hukum syar'i, jika pokoknya sudah terbayar dan sudah habis-habisan, apakah ada kewajiban membayar bunganya? Nah. Dalam kegiatan riba itu melibatkan 5 orang. Siapa saja? Pemakan riba, penerimanya ya. Yang kedua, pemberi makan riba, berarti siapa? Nasabahnya. Yang ketiga, pencatat akadnya, notaris yang nyatat akad. Yang keempat dan kelima, 2 saksinya. Sudah? Dan semuanya dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Oleh karena itu, orang yang pernah bertransaksi ribawi lalu dia membayar utang, maka jika dia membayar bunga, dosanya 2 kali, dosa akad dan dosa memberi riba, pemberi makan riba. Untuk dosa yang kedua ini dia turut dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti gimana Pak? Dia nggak boleh bayar riba. Dia nggak boleh bayar riba. Tapi kan itu sudah menjadi kesepakatan. Kesepakatan yang melanggar aturan Allah batil. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Semua kesepakatan yang melanggar kitabullah statusnya batil. Kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin. Semua syarat, maka min syartin laisa fi kitabillah, semua syarat yang bertentangan dengan kitabullah, fahuwa batilun, statusnya batil. Wa in kana mi'ata syartin, meskipun jumlahnya 100 syarat, 100 klausul. Semua klausul yang bertentangan dengan kitabullah batil, walaupun jumlahnya banyak. Sehingga klausul yang batil ya nggak boleh dilakukan. Kemarin kesepakatannya utang 5 juta, bayar 5,5, maka kesepakatan itu batil, sehingga Anda tidak boleh memberlakukannya. Berarti bayar pokoknya saja. Sudah? Nah terus dikejar terus ya Pak. Nah kalau dikejar terus ini berarti masalah teknis. Anda utangnya kemana ini? Ke bank
yang dia punya izin resmi atau ke pribadi rentenir atau gimana. Nah itu mungkin perlu data karena teknisnya berbeda. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini memotivasi bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian untuk terus menjaga semangat dalam belajar, dan semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.